Informasi mancanegara pemirsa, topan Ragasa, siklon tropis terkuat dunia tahun ini menerjang Hong Kong. Inilah momen sebuah hotel dihantam gelombang banjir saat topan Super Ragasa menghantam Hong Kong. Selain menyebabkan rumah-rumah rusak, sedikitnya 14 orang tewas dan ratusan orang hilang akibat terjangan topan terkuat dunia tahun ini. Tak hanya di Hong Kong pemirsa, topan Ragasa juga menerjang kawasan Guangdong, China dan menyebabkan sejumlah kendaraan tergenang banjir. Sedikitnya 17 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat topan Ragasa menerjang Kabupaten Hualien, Taiwan. Sementara lebih dari 8.000 warga telah dievakuasi petugas terkait. Petugas medis evakuasi korban topan Super Ragasa ke sekolah dasar Dajin di Kabupaten Hualien, Taiwan. Gedung tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi korban topan Ragasa. Bantuan kemanusiaan yang diangkut beberapa truk juga terlihat mendatangi lokasi pengungsi. Menurut pihak berwenang, sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas, 18 luka-luka dan 8.000 warga telah dievakuasi. Sementara siklon tropis terkuat di dunia tahun ini telah bergeser ke wilayah Hong Kong. Pemirsa, sebuah sinkhole raksasa muncul di jalanan ibu kota Bangkok, Thailand, hingga membuat warga sekitar dievakuasi. Diduga lubang besar sedalam 50 meter itu muncul akibat runtuhnya terowongan bawah tanah. Warga kota Bangkok dikejutkan dengan kemunculan sinkhole raksasa di Jalan Sam Sen, Bangkok, Thailand. Lubang besar diperkirakan sedalam 50 meter ini muncul dekat rumah sakit Fajira dan kantor polisi pada Rabu dini hari waktu setempat. Demi alasan keamanan, aparat kepolisian Bangkok menutup lokasi di sekitar sinkhole. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, pihak berwenang terus memantau area dalam radius 100 meter dari lokasi kejadian. Direktur Pencegahan Bencana Bangkok, Surya Chai, mengatakan diduga lubang raksasa muncul akibat hujan deras dan pipa air yang bocor. Selain itu, amblasnya jalan disebabkan runtuhnya terowongan bawah tanah, bagian dari area stasiun MRT yang membuat tanah bergeser dan tidak stabil. Terkait kejadian tersebut, Rumah Sakit Fajira untuk sementara waktu menghentikan layanan rawat jalan. Pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman jatuh di kota selatan Eilat, Israel. Diduga serangan dilakukan kelompok militan Houthi. Sebuah pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman telah menyerang kota selatan Eilat, Israel. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah Pertahanan Udara Israel gagal mencegatnya. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Dilaporkan sedikitnya 20 orang terluka atas kejadian tersebut. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Korban konflik di jalur Gaza terus bertambah. Kompleks Rumah Sakit Al-Shifa di kota Gaza dijadikan kuburan massal warga Palestina akibat serangan Zionis Israel. Warga Palestina yang mengungsi menguburkan orang yang mereka cintai di halaman kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza Utara. Penduduk setempat menggali kuburan sementara di halaman rumah sakit. Sementara warga lain berkumpul di sekitar jenazah yang dibalutkan kain kafan. في مستشفى الشفا هنا بندفن في الساحة هذه الصغيرة على سبيل ما فيش أي مكان في قطاع غزة كله محاصر وكله يعني المكان ما فيش يعني اللي بيطلع بموت فبندفنه هنا لحين ما يصير حل نرجع نطلع ندفن على المقابر. Menurut kantor berita Palestina, setidaknya 29 orang tewas pada hari Selasa atas penembakan Israel di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan 38 kematian dan 190 orang luka ringan tercatat dalam 24 jam terakhir.
Israel memperluas operasi militernya di kota Gaza yang bertujuan untuk membebaskan para sandera dan melenyapkan Hamas. Pemirsa, rombongan kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diserang oleh pesawat Nit Arwak atau drone Israel pada perairan internasional di Laut Mediterania. Serangan drone terjadi berulang kali saat rombongan kapal menuju Gaza. Komite Internasional untuk Menerobos Pengepungan Gaza, ICBSG, melaporkan drone-drone Israel menjatuhkan proyektil pembakar ke kapal Yulara dan Ohwaila. Salah satunya berupa bom asap, sedangkan yang lainnya mengenai penghalang kapal sebelum jatuh ke laut tanpa menyala. Komite juga melaporkan adanya 2 ledakan keras yang diduga granat kejut terdengar di dekat rombongan kapal tersebut. Tak ada laporan soal korban jiwa maupun kerusakan besar, namun protokol darurat diaktifkan di semua kapal. Selain itu terjadi gangguan elektronik yang mengganggu komunikasi. Pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro berapi-api saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Pidatonya yang bersuara lantang membela Palestina ini menjadi viral di jagat maya. Último discurso como presidente aquí, ya es el cuarto. Hoy Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder, que por mucho que voten no se les hace caso, se hace cómplice del genocidio. Este recinto es testigo mudo y cómplice de... Presiden Kolombia Gustavo Petro bersuara lantang menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza. Hal itu disampaikan Gustavo saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gustavo menyerukan untuk menghentikan genosida militer Israel di Gaza, serta mengajak seluruh negara bersatu perang melawan Israel. Selain itu, ia menyinggung Presiden Amerika Donald Trump sebagai kaki tangan genosida. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia, con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas y no con una votación del Consejo de Seguridad que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe, como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Después de salvar Gaza pasaremos. Gustavo Petro juga menyerukan perlunya dukungan dari berbagai kawasan, termasuk Asia, bangsa-bangsa Slavia, dan negara-negara Amerika Latin kepada Palestina dalam bantuan nyata, bukan sekedar retorika.